Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat. Kali ini Bapak akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan Microsoft Word. Ada beberapa cara untuk mulai bekerja dengan Microsoft Word. Cara pertama adalah dengan klik 2 kali pada icon Microsoft Word yang ada di layar kalian. Maka layar Microsoft Word akan terbuka. Cara yang kedua adalah dengan pergi ke menu Start yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian kalian mencari nama aplikasi Microsoft Word, klik sekali, maka lembar kerja Microsoft Word akan terbuka. Berikutnya kalian pilih New, pilih Blank Document. Dengan cara seperti itu, maka lembar kerja Microsoft Word akan terbuka. Sekarang mari kita mengenal bagian-bagian pada lembar kerja Microsoft Word. Bagian yang pertama namanya title bar. Title bar yang sedang Bapak sorot ini adalah atau berfungsi untuk menampilkan nama dokumen yang sedang aktif. Title bar sering juga disebut sebagai baris judul. Di pojok kiri atas itu ada yang namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar berisi tombol-tombol yang sering digunakan. Sedangkan di sebelah kanan itu yang namanya kontrol jendela. Berfungsi untuk pertama menutup jendela kerja Microsoft Word, merestore down dan meminimize lembar kerja Microsoft Word. Di bagian bawah itu ada zoom slider yang berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja. Di sebelah kiri ada yang namanya status bar untuk menampilkan jumlah halaman dan jumlah kata yang ada pada lembar kerja kalian. Di bawah title bar itu ada yang namanya menu bar, berisi baris-baris menu yang ada pada Microsoft Word. Di bawah baris menu ada ribbon yang berisi tombol-tombol atau icon-icon untuk memberikan perintah ke dalam Microsoft Word. Di bawah ribbon itu ada bagian yang bernama ruler. Ruler ini sendiri di samping ada di bagian atas, juga ada di bagian sebelah kiri layar kerja kalian. Selanjutnya, bagian yang berwarna putih ini adalah lembar kerja Microsoft Word, tempat kalian mulai mengetik, bekerja menggunakan pengolah kata Microsoft Word. Sekarang mari kita lihat masing-masing menu yang ada pada Microsoft Word. Pertama itu menu file. Pada menu file terdapat perintah new, open, save, save as, print, dan close. New berfungsi untuk membuat dokumen baru, sedangkan open berfungsi untuk membuka dokumen yang sudah pernah disimpan sebelumnya. Perintah save berfungsi untuk menyimpan dokumen yang sedang kalian buka, sedangkan save as berfungsi untuk menyimpan dokumen tersebut ke dalam nama yang berbeda atau ke dalam tipe yang berbeda. Sedangkan print berfungsi untuk mencetak dokumen yang sedang kalian buka. Perintah close berfungsi untuk menutup jendela kerja Microsoft Word. Sedangkan option itu berisi pilihan-pilihan pengaturan Microsoft Word. Yang pertama general, ini berisi pengaturan-pengaturan umum pada Microsoft Word. Berikutnya display. Display ini berfungsi untuk mengatur tampilan Microsoft Word. Sedangkan menu proofing berfungsi untuk mengatur spelling dan grammar, apakah akan dicek atau tidak. Berikutnya ada save, language, dan advance. Mari kita lanjutkan ke menu berikutnya, yaitu menu home. Pada menu home ini berisi baris-baris perintah yang paling sering digunakan dalam pengeditan dokumen, mulai dari clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Fungsi font
berfungsi untuk mengatur atau memformat tulisan yang ada pada Microsoft Word. Seperti contoh ada bold, italic, dan underline. Bold itu berfungsi untuk membuat tulisan cetak tebal, italic berfungsi untuk membuat tulisan cetak miring, underline berfungsi untuk membuat tulisan cetak bawah, bergaris bawah. Kita mulai mengetik di Microsoft Word. Bagian yang berkedip ini namanya insertion point atau kursor. Di bagian yang berkedip inilah kita akan mulai mengetik. Kita akan mengetik. Untuk mengatur tulisan supaya bercetak tebal, bisa kita lakukan dengan cara blok dokumen atau blok bagian yang ingin kita format. Kita pilih bold, maka tulisan tersebut akan tercetak tebal. Jika kita pilih I atau italic, maka tulisan tersebut akan tercetak miring. Sedangkan jika kita berikan efek underline, maka tulisan tersebut akan bergaris bawah. Selanjutnya, di atas bold, italic, dan underline itu adalah font style atau jenis huruf. Ada banyak jenis huruf yang bisa kalian pilih. Sekarang Bapak akan rubah jenis hurufnya menggunakan jenis huruf Times New Roman. Di sebelah jenis huruf adalah ukuran huruf. Kalian bisa menentukan ukuran huruf berapa yang kalian gunakan. Lambang di sebelah ukuran huruf adalah huruf A dengan panah ke atas, itu artinya increase font size, yang berfungsi memperbesar ukuran huruf. Sedangkan di sebelahnya adalah decrease font size. Di sebelah kanannya itu adalah menu change case atau mengganti huruf menjadi huruf besar atau huruf kecil. Contoh, Bapak akan membuat tulisnya menjadi huruf besar semua, maka dia akan secara otomatis menjadi huruf besar. Berikutnya, jika kita ingin menghilangkan format underline, kita tinggal klik lagi sekali sehingga dia berwarna sama seperti yang lainnya, maka kita mengetik kembali tanpa ada garis bawah di bawahnya. Berikutnya, kita akan memperlihatkan fungsi strike through, subscript, dan superscript. Strike through berfungsi untuk membuat tulisan ada garis di tengahnya. Contoh, Bapak akan buat tulisan SMP 2 negara dengan style strike through. Bapak blok dan Bapak pilih strike through. Kalian bisa lihat SMP 2 negara ini ada garis di tengahnya. Untuk menghilangkan, kalian blok, tekan lagi sekali strike through. X2 atau subscript itu berfungsi untuk membuat sebuah huruf kecil ada di bawah, seperti tulisan A2O. Angka 2 ini akan Bapak buat ada di bawah kecil menggantung di huruf A. Caranya, blok angka 2, tekan subscript, maka dia akan tercetak kecil dan ada di bawah. Sedangkan superscript itu biasanya digunakan saat kita membuat angka bilangan. Contoh, 4 kuadrat. Angka 2 kita blok dan kita tekan superscript. Untuk menghilangkan fungsi itu, kita tekan lagi sekali superscript, maka tulisan akan kembali normal seperti sebelumnya. Nah, apa itu fungsi clipboard? Fungsi clipboard adalah fungsi yang digunakan keyboard Bapak digunakan untuk copy, cut, paste, dan format printer, menyalin, memotong, dan menempelkan bagian-bagian pada Microsoft Word. Contoh, Bapak akan blok tulisan negeri, Bapak tekan copy, Bapak pindahkan kursornya ke bawah, tekan paste, maka tulisan negeri tersebut akan tersalin dan dibawa ke bawah. Apa bedanya copy dengan cut? Sekarang Bapak akan blok tulisan negara,
Bapak tekan Cut, maka tulisan negara tersebut akan hilang. Bapak taruh kursornya di bawah, kita tekan Paste, maka negaranya akan tertempel di bawah. Itu adalah perbedaan cut, copy, dan paste. Sedangkan format painter itu yang di copy adalah pengaturan hurufnya. Contoh, tulisan SMP ini akan Bapak blok, kita pilih format pointer, kemudian kita ingin agar tulisan negara mempunyai format yang sama dengan SMP, tinggal kita klik tulisan negara, maka secara otomatis tulisan SMP dengan tulisan negara akan memiliki format yang sama. Fungsi berikutnya adalah font color dan text highlight color. Font color berfungsi untuk merubah warna teks seperti yang Bapak katakan. Kita blok tulisan SMP, kita pilih pada font color, kita rubah warnanya menjadi kuning, maka SMP akan berubah menjadi kuning. Kita blok kembali, kita rubah menjadi merah, maka tulisan SMP akan berwarna merah. Sedangkan text highlight color memberi warna latar pada tulisan. Saat ini Bapak akan beri warna kuning, maka di belakang tulisan negeri akan ada warna kuning. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaturan paragraf. Pada pengaturan paragraf ada yang namanya bullet, numbering, rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri. Bapak akan salin tulisan SMP 2 negara ini supaya membentuk sebuah paragraf baru. Bisa lihat ini diatur dengan rata kiri. Jika kalian ingin membuat tulisan ini rata ke tengah, maka tinggal blok dan pilih rata tengah. Tulisan yang Bapak ketik tadi akan ada tepat di tengah kertas. Sedangkan jika dipilih rata kanan, maka dia akan rata pada bagian kanan. Sedangkan jika kita pilih rata kanan dan kiri, maka dia akan menyesuaikan sehingga di sebelah kiri dan sebelah kanan tulisan akan menjadi rata. Berikutnya, apa itu bullet? Bullet digunakan untuk memberikan karakter di depan sebuah paragraf. Contoh biasanya kita temukan saat kita membuat sebuah list. Saat ini Bapak sedang mempraktekkan cara penggunaan bullet. Sedangkan numbering itu hampir sama dengan bullet, hanya saja yang di depan paragraf tersebut bukanlah karakter tetapi angka. Contoh, sampai di sini kalian sudah bisa menggunakan atau sudah bisa mempraktekkan secara awal cara mengetik dan memformat dokumen di Microsoft Word. Selanjutnya kita masuk ke menu Insert. Di menu Insert kalian bisa menyisipkan foto dan gambar serta tabel. Klik salah satu bentuk yang kalian pilih, gambarkan di bawah, maka bentuk tersebut akan ada di Microsoft Word. Jika ingin menyisipkan gambar, caranya sama seperti yang menyisipkan sheet tadi. Pilih Insert, pilih Picture, pilih This Device, dan cari gambar yang ada di komputer kalian. Sedangkan menu Insert Tabel berfungsi untuk menyisipkan tabel ke dalam dokumen. Selain menu Insert, menu yang sering digunakan adalah menu Layout.
Menu layout berfungsi untuk mengatur ukuran kertas dan segala pengaturan tentang ukuran dokumen. Yang pertama, ukuran kertas itu diatur pada menu layout, icon, size. Kalian bisa memilih jenis kertas yang akan digunakan, disesuaikan dengan jenis kertas yang akan digunakan untuk mencetak dokumen. Sedangkan orientation itu mengatur tampilan layar apakah berdiri atau horizontal. Kalau berdiri itu kita pilih portrait, sedangkan landscape itu berarti kertas yang kita gunakan akan dalam posisi horizontal, sedangkan kalau portrait dalam posisi vertikal. Margin itu berfungsi untuk mengatur batas tepi. Artinya, batas tepi itu adalah batas tulisan dibuat dari tepian kertas. Ada normal, narrow, moderate, wide, mirror, dan office 2003 default. Atau kalian bisa memasukkan sendiri ukuran margin dengan cara memilih custom margin. Top margin berarti jarak tulisan dari tepi atas, left berarti jarak tulisan dari pinggir kiri kertas, bottom margin berarti jarak tulisan dari bagian bawah kertas, dan right margin berarti jarak tulisan dari pinggir kiri kertas. Jika sudah, tekan OK. Sampai di sini, kira kalian sudah bisa mulai mempraktekkan cara mengolah kata di Microsoft Word. Selanjutnya, di depan kita akan belajar mengenal menu-menu yang ada pada pengolah angka Microsoft Excel. Sampai jumpa di pertemuan depan anak-anak. Tetap sehat dan tetap semangat belajar.